Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 investigasi wabah yang terdiri dari saya, Farah Nuruldiana Syarifah, Yulidian Lestari, dan saya Puput Septian Permatasari. Kami akan menyampaikan isi dari Permenkes nomor 1501 tahun 2010 yang berisi tentang jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. So, Enjoy for watching. Oke, di sini saya akan membahas pengertian dari kejadian luar biasa atau yang biasa disebut dengan KLB. Jadi, KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjerumus pada terjadinya wabah. Selanjutnya yaitu pengertian wabah. Jadi, wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jenis-jenis penyakit yang dapat berpotensi wabah yaitu 1. Kolera, 2. Pes, 3. Demam berdarah dengue, 4. campak, 5. polio, 6. difteri, 7. pertusis, 8. rabies, 9. malaria, 10. avian influenza H5N1 atau biasa disebut dengan flu burung, 11. antraks, 12. leptospirosis, 13. hepatitis, 14. influenza A baru atau H1N1 atau biasa disebut dengan flu babi, 15. meningitis, 16. yellow fever, dan yang terakhir yaitu chikungunya. Penyakit tersebut ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada pertimbangan epidemiologi, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan dapat menyebabkan malapetaka di masyarakat. selanjutnya yaitu penetapan KLB. Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB apabila memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal di daerah tersebut. Yang kedua, peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga, peningkatan jenis kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Yang keempat, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang kelima, kenaikan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun yang menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Yang keenam, ada peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Yang terakhir yaitu peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Nah, suatu daerah dapat dikatakan KLB apabila memenuhi salah satu dari kriteria di atas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Menteri di wilayah kerjanya masing-masing dan harus menerbitkan laporan KLB. Wabah. Penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah dilakukan apabila situasi KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka. Dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, secara epidemiologis, data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan dan atau angka kematian. Yang kedua, terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan. Lalu, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan tersebut. Selanjutnya, pencabutan KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Menteri mempunyai wewenang dalam mencabut penetapan daerah dalam keadaan KLB berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tersebut yang tidak sesuai dengan kriteria KLB.
Kemudian pencabutan wabah. Yang memiliki wewenang dalam pencabutan wabah yaitu Menteri. Menteri harus mencabut penetapan daerah wabah berdasarkan pertimbangan keadaan daerah apabila sudah tidak memenuhi salah satu pertimbangan penetapan wabah. Selanjutnya, penanggulangan KLB atau wabah dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penanggulangan KLB atau wabah meliputi yang pertama, penyelidikan epidemiologi, yang kedua, penata laksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, yang ketiga, pencegahan dan pengebalan, yang keempat, pemusnahan penyebab penyakit, yang kelima, penanganan jenazah akibat wabah, yang keenam, penyuluhan kepada masyarakat, dan yang terakhir, upaya penanggulangan lainnya. Upaya penanggulangan lainnya meliputi yang pertama, meliburkan sekolah untuk sementara waktu, yang kedua, melakukan pengamatan secara intensif selama KLB, yang ketiga, melakukan evaluasi. Upaya penanggulangan lainnya tersebut disesuaikan dengan jenis penyakit yang menyebabkan KLB atau wabah. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota harus melakukan upaya penanggulangan dini dilakukan kurang dari 24 jam terhitung sejak daerah tersebut memenuhi salah satu kriteria. Apabila di daerahnya memenuhi salah satu kriteria KLB sebelum maupun sesudah daerah ditetapkan dalam keadaan KLB. Selanjutnya, pelaporan KLB atau wabah. Tenaga kesehatan atau masyarakat wajib memberikan laporan kepada kepala desa atau lurah dan puskesmas terdekat atau jejaringnya selambat-lambatnya 24 jam sejak mengetahui adanya penderita atau tersangka. Pimpinan puskesmas yang menerima laporan tersebut harus segera melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota selambat-lambatnya 24 jam sejak menerima informasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota memberikan laporan adanya penderita atau tersangka penderita penyakit tertentu secara berjenjang kepada Bupati atau Wali Kota, Gubernur, dan Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 24 jam sejak menerima laporan. Kemudian, pelaporan KLB atau wabah meliputi laporan penetapan, perkembangan, dan laporan penanggulangan KLB atau wabah. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.